Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zulfa. Saya dari kelas LA3 dengan NIM 8602410110. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Dr. Heni Septiani MTD. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tantangan perkembangan emosional anak di era digital saat ini. Mungkin kita sering bertanya-tanya, kenapa ya anak sekarang itu jika sudah bermain HP emosinya itu meledak-ledak dan sering gampang marah? Ternyata paparan layar yang berlebihan itu bisa meninggalkan jejak yang nyata pada psikis mereka. Maka dari itu, mari kita kenali 3 gejala utama gangguan emosi yang sering muncul di lapangan saat ini. Yang pertama yaitu adalah tantrum digital. Ini bukan sekedar marah biasa. Anak bisa jadi sangat agresif atau mengamuk hebat saat gadgetnya kita ambil. Kenapa bisa begitu? Karena otaknya sedang mengalami penurunan dopamin secara drastis. Rasanya seperti diputus paksa dari sumber kesenangannya, yaitu gadgetnya. Selanjutnya adalah penurunan empati. Karena terlalu sering menatap layar HP yang sifatnya itu satu arah, anak menjadi kehilangan latihannya untuk membaca ekspresi ataupun perasaan orang yang ada di sekitarnya. Akibatnya yaitu mereka jadi kurang peka terhadap kesedihan atau kebutuhan teman sebayanya yang ada di dunia nyatanya. Yang terakhir yaitu anak jadi punya rasa bosan yang sangat rendah. Mengapa bisa seperti itu? Karena di gadget semuanya itu instan, serba instan. Sekali kita klik, akan muncul hasil yang kita cari. Sekali kita klik, akan muncul lagi hasil yang kita cari. Ini yang membuat mereka sulit melatih delay gratification atau kemampuan untuk menunda kepuasan. Jadi ketika mereka harus menunggu sesuatu atau belajar hal yang membutuhkan proses yang lama, mereka itu jadi gampang frustasi dan gampang bosan. Agar kita tidak hanya menebak-nebak, mari kita lihat dari kacamata pakar psikologi perkembangan, yaitu Jan Piaget. Kenapa sih interaksi fisik itu penting banget bagi emosi anak? Piaget menekankan bahwa anak-anak itu belajar melalui eksplorasi fisik. Mereka perlu merasai, menyentuh, dan berinteraksi langsung dengan lingkungannya untuk membentuk kecerdasan emosional dan kognitifnya. Nah, gadget itu kan sifatnya pasif, di mana anak itu hanya menggerakkan jari di atas kaca tanpa adanya manipulasi objek nyata. Padahal melalui benda nyatalah mereka itu bisa belajar konsep sebab akibat dan kesabaran. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua di rumah? Ada 3 langkah sederhana namun bermakna yang bisa kita terapkan bersama. Pertama yaitu adalah digital detox. Caranya yaitu dengan pilih waktu khusus bebas gadget. Misalnya yaitu pada saat makan malam. Ini adalah waktu emas untuk mengobrol tanpa gangguan layar. Yang kedua yaitu adalah lakukan aktivitas bersama. Dengan cara mengganti waktu layar dengan berinteraksi berkualitas. Contohnya yaitu ayah bunda bisa mulai membacakan buku ataupun bermain peran. Hal ini jauh lebih efektif untuk membangun kedekatan emosional. Yang terakhir adalah kontrol dan pendampingan. Jangan biarkan anak asyik sendiri, pantau apa yang mereka tonton, dan ajak mereka diskusi tentang pesan moral dari konten yang mereka tonton. Pada akhirnya teknologi hanyalah alat, namun interaksi kitalah yang membentuk jiwa mereka. Mari kita bantu anak-anak kita agar tidak hanya cerdas di dunia maya, tapi juga tangguh secara emosional di dunia nyata. Saya Nabila Zulfa, mari kita mulai langkah kecil ini untuk masa depan mereka. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.